Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam yang kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman dari kontributor kita di mana dia menempati rumah warisan dari neneknya. Nah, seperti apa keseruan ceritanya? Pastikan untuk subscribe dulu channel ini, di-share ya ke teman-teman yang suka dengan cerita horor, dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Waktu itu hanya sebuah mobil pick up saja yang menemani keberangkatan kami, karena memang kami tidak memiliki banyak barang. Walau begitu, di sepanjang perjalanan saya benar-benar bersyukur. Tidak menyangka kalau bisa memiliki hunian sendiri setelah belasan tahun menikah. Kami tiba di sebuah rumah 3 lantai. Iya, bukan rumah yang kecil. Kawasan rumah ini bisa dikatakan kawasan rumah yang cukup dikelilingi oleh orang-orang yang berada. Ini mama yakin nih gak salah rumah? Tanya saya waktu itu. Saya sambil senyum-senyum ya. Sementara kedua anak saya menunggu dengan tidak sabar untuk masuk ke rumah. Tapi kok rumahnya tua begini ya mah? Ya iya, namanya juga rumah nenek. Memangnya kenapa? Gak masalah kan? Nanti kita gotong royong sama-sama untuk ngebersihinnya. Daripada bayar kontrakan terus tiap bulan, kata istri saya seperti itu. Awalnya saya tuh kayak ngerasa kurang serg aja ya melihat rumah ini. Tapi ngelihat anak-anak yang sangat antusias, happy banget kelihatannya, berlari ke sana kemari, ya saya juga ikut bahagia. Apalagi bisa dikatakan rumah ini memang benar-benar ya tata letaknya strategis lah. Saya nyeletuk ke istri saya, kira-kira perabotan apa nih yang kurang mah? Kemudian saya berjalan sambil membuka pintu rumahnya. Dan ketika membuka pintu, saya terkejut karena rumah itu tidak benar-benar kosong, tapi masih banyak perabotan dan isi rumah yang menghiasi isi rumah itu. Dan konon katanya sebelumnya memang di lantai 3 juga dikontrakan oleh sebuah keluarga. Saya nyeletuk lagi nih, Mama yakin nih kita tinggal di sini? Kita nggak salah rumah kan? Tanya saya. Ya nggak salah lah, orang kunci pintunya kan bisa dibuka, sesuai kan? Jadi kita nggak salah rumah. Emangnya kenapa? Kata istri saya gitu. Ya heran aja sih. Sebenarnya kan mama tuh punya beberapa kakak gitu ya. Tapi rumah semewah ini kenapa bisa diwariskan ke mama gitu? Ya mungkin kakak-kakaknya lebih berhak sebenarnya, tapi ya nggak tahu lah. Terus istri saya jawab, ya anggap aja kita sedang beruntung, kata istri saya seperti itu. Kelihatan males ya untuk ngejelasin panjang lebarnya gitu istri saya ini. Sopir mobil pick up yang mengantar kami sudah kembali. Kami sudah meletakkan barang-barang kami yang ala kadarnya itu. Malu sebenarnya ya, tapi ya gimana pun barang-barang sederhana itu ya hasil perjuangan kami. Saya berpesan kepada anak-anak untuk menjaga dan merawat barang-barang yang ada di rumah itu. Takut-takut kalau diantaranya ada barang milik saudara-saudara istri, dan ya alhamdulillah anak-anak saya ini memang pada dasarnya semuanya penurut ya. Ya udah ya, saya bersihkan kamar-kamar dulu, ucap saya waktu itu sambil beranjak ke lantai 3. Tapi istri saya langsung mencegah langkah saya dan mengatakan, Jangan ke lantai 3. Ya saya sih nurut ya. Tapi ya sambil bertanya-tanya emang kenapa gitu ya. Tapi selama membersihkan kamar yang ada di lantai 1 dan 2, saya bingung. Kan rumah ini sebenarnya udah jadi milik kami ya kalau memang diwariskan oleh neneknya. Tapi kenapa nenek berpesan seperti itu? Dan setelah saya beres-beres kamar, kemudian bagian depan juga banyak ilalang-ilalang ya, yang udah tinggi-tinggi gitu ya. Dan ada beberapa bagian rumah juga yang sudah dihinggapi oleh sarang laba-laba di sana.
Ya, semuanya yang jelas sudah saya bersihkan. Awal-awal tinggal di sana sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat saya dan anak-anak serta istri ya merasa aneh. Tapi setelah 3 bulan, keanehan demi keanehan mulai muncul. Di lantai 3 itu sering terdengar suara aktivitas, seolah-olah di sana ada penghuninya. Istri saya sering menanyakan kepada saya apakah mendengar suara-suara tersebut. Saya sebenarnya mendengar, tapi karena tidak ingin keluarga saya takut, saya bilang, ya nggak ada apa-apa di lantai itu. Mungkin suara-suara yang didengar adalah suara-suara dari tetangga. Yang ada beberapa tetangga di daerah situ sedang renovasi rumah. Dan setelah itu satu persatu anak-anak ini mulai bergantian sakit. Mereka sering memimpikan hal yang sama. Ya, 2 anak saya ini memimpikan hal yang sama. Dan di lain harinya pun, di keesokan harinya itu, mereka sering memimpikan hal yang sama. Saya hanya bisa menjawab dengan senyum dan mengatakan bahwa mungkin mereka lupa membaca doa sebelum tidur. Saya juga bilang mereka harus kerap menjaga wudhu, mengaji terlebih dahulu sebelum tidur. Dan ya semoga mimpi-mimpi itu bisa hilang. Tapi ternyata tidak. Satu sama lain jadi takut untuk tidur di kamarnya masing-masing. Dan mereka memutuskan untuk tidur di kamar kami. Iya, orang tuanya. Tadinya setelah mengurus rumah, saya ingin mengurus kepindahan sekolah anak-anak saya nih. Tapi tiba-tiba saja kesehatan anak-anak saya ini menurun. Dan saya bertanya-tanya. Sementara ketika melakukan medical check up di beberapa klinik terdekat, salah satu dokter mengatakan bahwa anak sulung saya itu sebenarnya sehat-sehat aja ya secara medis. Tapi kalau di rumah itu anak sulung saya ini kelihatan seperti orang yang berbeda gitu. Kadang duduk, diam aja sendirian, wajahnya sering pucat. Saya coba untuk membujuknya, mendekatinya, mengajaknya bicara. Karena saya benar-benar penasaran ya, tidak biasanya sulung yang biasanya aktif tuh kenapa jadi seperti itu. Kemudian anak bungsu saya mengatakan bahwa sesuatu yang menimpa kakaknya itu ya, itu adalah dimana kakaknya itu pernah diam-diam naik ke lantai 3. Saya terkejut ya. Dan itu katanya sudah lama sebelum anak sulung saya ini sakit gitu. Saya bilang kan, kenapa adek nggak ngasih tahu papa waktu itu? Dan si bungsu jadi malah ikut ketakutan. Ya saya minta maaf ya dan tidak menanyakan hal-hal tersebut lebih lanjut. Kemudian beberapa saat kemudian saya mengajak si sulung ini untuk berbicara. Pelan-pelan gitu ya. Dan akhirnya dia mengaku. Anak sulung saya ini mengangguk pelan. Kemudian dia menunjuk ke lantai 3. Menunjuk ke lantai 3, kemudian saya ajak untuk naik ke atas ke lantai 3. Tapi tidak terlalu jauh ya, hanya bagian depannya aja. Kemudian anak saya menunjuk ke bagian ya seperti dapur cuma di lantai 3 ya. Dia menunjuk, kemudian dia berkata bisik-bisik. Aa ngeliat ada sepasang suami istri tanpa kepala. Mereka beraktivitas normal. Wah, saya langsung merinding tuh. Waduh, yang bener kata saya tuh ya. Anak sulung saya dipanggilnya AA. Yang bener A. Iya Pak, AA takut, AA nggak mau lagi tinggal di sini. Dan kata-kata si AA ini buat saya jadi kebingungan ya. Terus saya ajak lagi ke bawah, kemudian saya kasih minum. Mungkin AA kebanyakan nonton film horor nih, ucap saya sambil menenangkan. Ya jujur aja saya sendiri takut ya, langsung merinding ya dengar kata-kata itu. Dan ternyata mimpi yang selama ini diimpikan oleh si sulung dan adiknya itu
ya gambarannya seperti itu gitu. Melihat dua orang laki-laki dan perempuan seperti suami istri di lantai 3, mereka beraktivitas tapi tanpa kepala. Dan ya akhirnya saya mencoba mengobrol dengan istri mengenai kegelisahan anak-anak, dan saya juga mengatakan bahwa si sulung ini gak sengaja naik ke lantai 3 waktu sedang bermain dengan adiknya. Dan waktu itu katanya ada suara perempuan yang manggil untuk naik ke atas. Akhirnya si sulung ke atas dan menyaksikan kejadian itu. Istri saya waktu itu marahnya tuh aneh ya, marah banget gitu ya. Dan bahkan berusaha untuk mendekati anak sulung saya dan mencoba untuk memukul, tapi saya menghentikannya. Saya kaget kenapa perlakuan istri saya tuh jadi begitu gitu ya. Dan itu hal yang tidak pernah dilakukan istri saya sebelumnya. Saya bilang kan, apa-apa nih mah, kenapa mama seperti itu? Mama gak biasanya mukul anak-anak. Dan ini hal yang sepele gitu kan. Sepele apanya, jawab istri saya. Kan udah dibilang jangan pernah naik ke lantai 3 apapun alasannya. Ya kan si sulung gak ngerti mah. Dan itu di luar kendali karena si sulung tuh dipanggil gitu. Jadi refleks dia ke atas. Ya itu sekali lagi saya gak ngerti ya. Istri saya ini benar-benar marah. Dan saya juga jadi ikut marah karena perlakuan istri saya gitu. Dan akhirnya saya dan istri sempat tidak bertegur sapa selama beberapa hari. Saya fokus aja nih ngurusin anak-anak. Ya, setelahnya kesehatan si sulung ini terus menurun ya. Saya akhirnya kembali bolak-balik mengajaknya ke rumah sakit. Saya bahkan pindah tuh dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Jadi nggak satu rumah sakit lagi. Takutnya diagnosa yang diberikan di rumah sakit pertama tuh salah gitu ya. Tapi ya itu, saya beberapa kali ke rumah sakit tidak pernah ditemukan penyakit apa-apa gitu. Jadi anak saya ini diagnosanya ya normal-normal aja gitu, anak sulung saya ini. Dan saya memaksa untuk mencoba anak sulung saya ini dirawat inap di sebuah rumah sakit. Mungkin aja selama dirawat inap di rumah sakit itu ada penyakit-penyakit yang akhirnya ketahuan gitu ya. Mungkin si perawat atau dokternya bisa melihat anak saya tuh disuka diem gitu ya, pucat tiba-tiba gitu. Dan bukannya malah makin membaik, anak sulung saya ini makin jadi kayak orang yang ketakutan gitu di rumah sakit. Dan anak sulung saya ini setiap tengah malam itu suka terbangun. Jadi tiba-tiba duduk aja gitu ya. Saya kadang suka ketakutan. Ya terbangun, melek aja gitu, nggak ngapa-ngapain, diem gitu anak sulung saya nih. Dan waktu itu karena saya sendirian ya, jadi saya bingung gitu ya. Istri saya ada di rumah ngurus si bungsu. Tapi memang sesekali ada sepupu atau saudara-saudara yang menemani saya di rumah sakit. Dan ada salah satu sepupu saya bilang kalau coba minta tolong ke ustadz, minta didoain, siapa tahu ya namanya syariat ya, semua dijalani, ikhtiar ya, semua dijalani. Itu. Dan saya bilang coba dong minta tolong cariin ustadz ke sepupu saya ini. Dan akhirnya keesokan harinya sepupu saya datang ke rumah sakit membawa seorang ustadz, dan setelah datang ustadz ini tersenyum kemudian mendoakan si sulung. Dan selanjutnya si sulung diajak berdoa bersama-sama. Kalau nggak salah sekitar 7 kali pertemuan ya. Kurang lebih ya semingguan ya. Alhamdulillah keadaan si sulung nih membaik. Dan waktu itu Ustadz hanya menitipkan sebuah pesan. Katanya udah tinggalin aja rumah itu. Katanya gitu. Takutnya si sulung nih kondisinya menurun lagi gitu. Ya saya gak ngerti ya maksudnya si Ustadz ini gimana. Walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ibadah kami, tapi ya memang satu persatu anak saya nih sakitnya tuh bergantian. Dan ketika sakit baru saya ingat perkataan Ustadz itu untuk pindah dari rumah itu. Dan akhirnya saya menyampaikan ke istri kalau gimana kalau kita pindah aja, ngontrak lagi aja, gak apa-apa deh daripada ngelihat anak-anak menderita di sini, saya bilang gitu. Tapi sekali lagi karakter istri saya tuh jadi
jadi apa ya? Jadi kayak orang yang berbeda gitu. Dan saya juga sampai ngomong tuh, kenapa sih mama tuh jadi orang yang berbeda, jadi berubah gitu semenjak pindah di rumah ini. Tapi ya dia nggak merasa berubah. Dan waktu itu kondisi menurun itu si bungsu mengalami sakit lagi tuh, lemas badannya gitu ya, susah ketika berjalan, akhirnya cuma bisa berbaring aja di rumah. Dan ya saya bilang ke istri kalau ayolah kita pindah aja. Tapi malah semakin marah tuh istri saya tuh, malah melempar barang-barang yang ada. Dan akhirnya saya memutuskan hari itu untuk pindah ke rumah saudara dari ibu saya. Dan saya bawa anak-anak saya untuk pindah. Saya nggak peduli lagi istri saya yang terus-terusan marah gitu ya. Jadi orang yang temperamen, sering marah gitu ya. Dan saya bahkan tidak membawa apapun dari rumah. Semuanya saya tinggalkan. Pakaian anak, pakaian saya, dan barang-barang lainnya. Soalnya ya saking udah gak tahan lagi di rumah itu. Dan sesampainya di rumah saudara saya ini, waktu itu ditemani sepupu saya bilang udah yang kuat dan harus terus berzikir ya. Untuk fokus mengurus anak-anak dan segala sesuatunya. Dan yang penting saya dan anak-anak sudah keluar dari sana. Akhirnya lama-kelamaan waktu terus berlalu, saya tidak bertukar kabar dengan istri. Dan sepertinya istri saya masih betah tinggal di sana ya. Dan dalam postingan sosial medianya saya bisa melihat aktivitas istri saya yang kerap kali membawa teman-teman yang gak tahu dari mana gitu ya. Teman-teman laki-laki, teman-teman perempuan. Dan kalau dilihat atau dengar kabar dari sana sini, bahwa kabarnya istri saya ini semakin mapan kondisi keuangannya. Saya nggak tahu itu semua berasal dari mana. Sementara saya ya hanya bekerja seadanya ya, bekerja sesuai apa yang dengan saya mampu gitu ya, untuk menghidupi anak-anak. Dan di luar itu ya saya terus mendekatkan diri kepada Allah. Saya akhirnya tidak mempedulikan lagi istri saya, dan saran dari keluarga katanya sebaiknya saya sesegera mungkin untuk mengurus surat pisah. Ya akhirnya saya buat surat pisah itu ya. Dan kondisi anak-anak sebenarnya sudah sangat semakin membaik gitu ya. Tidak lagi sakit-sakitan seperti di rumah itu sebelumnya. Dan sekarang posisinya anak-anak saya masuk ke pondok pesantren. Semakin jauh dan sudah berpisah, suatu waktu saya mendengar kabar yang tidak menyenangkan. Katanya mantan istri saya ini jatuh sakit. Ya di rumah itu ya, di rumah peninggalan nenek itu. Dan sakitnya itu cukup memprihatinkan. Dan ya walaupun banyak pertanyaan ya di otak saya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Tapi ya wallahu alam ya. Menurut saya ketika kita mulai menjauh dari Sang Pencipta, pasti akan ada banyak hal yang mulai membuat kepribadian kita jadi berubah. Itu dia untuk mencekam kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa nih buat warga Sukawedi semua yang punya cerita horor, silahkan dikirim ceritanya ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa juga untuk di subscribe, di share ya channel di Siwadaisi ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.